Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran keempat, yaitu tentang bersih itu sehat. Kita sering mendengar bahwasanya ada sebuah hadis mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi betapa pentingnya kebersihan itu, bahkan dikatakan kalau kita bersih itu adalah merupakan setengah daripada keimanan kita. Mengenal arti bersih itu sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari hadas dan najis. Bersih dan suci merupakan suatu hal yang berbeda, tetapi juga memiliki persamaan. Najis pasti kotor, sedangkan kotor belum tentu najis. Misalnya, terkena tinta, cat, lumpur, tidak najis, melainkan kotor. Nah, ini merupakan pengertian dari bersih dan najis. Bersih itu terhindar dari kotoran. Nah, kalau bersih itu belum tentu najis. Tapi kalau najis itu sudah pasti kotor, ya. Kita ambil contoh. Ini pada gambar anak-anak sedang bermain lumpur. Itu adalah kotoran, tetapi tidak najis. Tetapi kalau terkena najis, itu sudah pasti kotor. Karena najis itu seperti contohnya darah, seperti kotoran manusia, nanah. Nah, itu kalau kita terkena benda-benda seperti itu najis dan sudah pasti kotor. Tetapi sebaliknya, kalau kotor belum tentu najis. Apa bedanya antara hadas dan najis? Hadas adalah keadaan sebelum bersuci, misalnya belum berwudu dan belum mandi besar. Najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah, misalnya terkena darah, pipis, nanah, atau kotoran manusia. Ya, anak-anak sekalian, dari sini kita bisa memahami bahwasanya hadas itu adalah keadaan kita saat belum bersuci. Misalkan nih, kita habis buang air kecil, kita sudah cebok nih, ataupun buang hadas besar, buang air besar, kita sudah cebok. Nah, keadaan kita setelah itu tentunya dalam keadaan berhadas, ya, dalam keadaan berhadas, sehingga ketika kita dalam keadaan berhadas itu kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti sholat, baca Quran. Kita harus bersuci terlebih dahulu. Nah, sedangkan najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah, misalnya terkena darah, terkena pipis, nanah, atau kotoran manusia. Ya, seperti tangan kita terkena najis nih, terkena darah atau terkena kotoran manusia, nggak sengaja keinjek. Nah, sehingga kalau kita mau ibadah, kita harus bersihkan dulu kotorannya, najis tadi dengan air, ya. Tapi tidak harus wudu, berbeda dengan hadas. Kalau hadas walaupun tidak terkena kotoran, kita harus berwudu. Hadas terbagi dua. Satu hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Ya, hadas kecil adalah hadas yang disucikan dengan cara berwudu, misalkan pipis atau buang air besar. Ya, ini hadas kecil. Kita habis pipis atau buang air besar, nah, atau kita kentut,
Nah, itu dalam keadaan kita hadas kecil. Cara mensucikan diri dari hadas kecil ini cukup dengan berwudu saja. Nah, sedangkan hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi besar. Misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan. Nah, hadas besar ini disucikannya dengan mandi wajib ya, atau mandi jinabah. Dalam istilah fikih itu dikatakan mandi jinabah. Yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Ya, tentunya sebelum kita melaksanakan ibadah seperti sholat, ya di sini sholat kita harus memenuhi 3 unsur, yaitu suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Badan kita harus suci dari najis. Tadi seperti misalkan terkena darah, bersihkan dulu. Terkena nanah, bersihkan dulu. Terkena kotoran manusia, bersihkan dulu. Nah, baru kita bisa melaksanakan ibadah. Juga pakaian. Suci pakaian itu terhindar dari najis tadi. Kalau ada di lengan bajunya kotoran manusia atau terkena darah, kita harus lepas ganti dengan baju yang lain atau dibersihkan dulu, dicuci dulu baru bisa kita pakai untuk beribadah. Juga tempat kita beribadah seperti sejadah ataupun lantai ataupun karpet itu harus bersih, harus suci, terhindar dari najis. Jangan sampai kita sholat di sejadahnya di situ ada terkena darah misalkan, maka sholat kita tidak sah. Bisa kita lihat pada gambar ya, harus suci badan kita suci, terhindar dari najis, dan tentunya kita sudah berwudu. Kemudian pakaian kita juga harus bersih, harus suci ya. Cara mensucikannya dengan dicuci dengan air seperti itu ya. Dan tempat juga demikian harus disucikan. Cara membersihkan najis. Anak-anak, najis itu ada terbagi 3 ya. Ada 3 najis. Yang pertama najis ringan, yang kedua najis sedang, dan yang ketiga najis berat. Dalam materi fikih, dalam bahasa Arab itu disebutkan najis ringan itu adalah najis mukhaffafah, istilahnya seperti itu. Tapi di sini kita sebutkan saja najis yang ringan. Mukhaffafah itu artinya ringan. Ya, najis ringan contohnya ya, najis ringan itu adalah pipis bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Kita punya adik, kita punya ponakan yang usianya belum 2 tahun dan jenis kelaminnya laki-laki. Pipisnya itu najisnya masuk kategori yang pertama, najis ringan, najis mukhaffafah. Cara membersihkannya cukup dengan dipercikan air ke tempat yang terkena najis. Misalkan adik kita atau ponakan kita yang masih usia di bawah 2 tahun, laki-laki tadi pipis di celana kita karena saat kita gendong, maka membersihkannya cukup dengan dicipratin air, maka celana kita sudah bisa dipakai untuk sholat, sudah suci. Tapi alangkah baiknya kalau diganti saja dan dicuci, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, najis sedang. Najis sedang dalam bahasa Arab disebut najis mutawassitoh. Nah, najis sedang. Ini di sini kita sebut saja najis sedang biar mudah diingat ya. Contohnya najis sedang itu seperti darah, nanah, kencing, kotoran manusia. Nah, cara membersihkannya apabila kita terkena najis sedang ini, bersihkan dengan cara dibasuh atau dicuci dengan air ya, diguyur dengan air sampai hilang. Jadi kalau misalkan contoh kaki kita nginjak kotoran manusia, lagi jalan keinjak tuh kotorannya, maka supaya suci kaki kita itu harus dicuci dengan air yang suci, yang bersih sampai hilang kotorannya. Kalau dia berwarna sampai hilang warnanya, kalau dia berbau sampai hilang baunya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah najis berat. Dalam bahasa Arab disebut najis mukhaladoh. Ya, najis mukhaladoh. Nah, najis berat itu contohnya liur anjing atau babi, termasuk juga darahnya,
termasuk juga kotorannya itu najisnya najis berat. Ya, cara mensucikannya juga berbeda. Ya, cara membersihkan atau mensucikan najis mukhalladhah ini dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali dengan air. Salah satunya menggunakan tanah atau debu, ya, atau lumpur. Nah, misalkan kita lagi jalan di belakang rumah, nggak taunya keinjek nih, kotoran anjing nih, pipisnya ataupun liurnya ataupun eh, kotoran dia habis buang air besar di situ keinjek sama kita, maka kita harus bersihkan dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali, guyur 1 kali sampai 7 kali, dan salah satunya harus menggunakan tanah. Ya, baru bisa dikatakan kaki kita itu terbebas dari najis. Kalau cuma kita cuci saja dengan air, walaupun sampai 1000 kali tanpa tanah, tanpa dicampur dengan tanah salah satunya, maka kaki kita belum suci. Begitu. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran singkat pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dari Pak Guru cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.